Tapi panas juga ngomong-ngomong duduk sini Kang Yoto ya. Tapi sehat ini. Sehat. Ini sehat ini. Lama-lama jadi sehat kita. Oh. Tapi yang bikin panas juga Kang Yoto mau ke Jakarta. Tadi sebutkan kalau laku. Emang bener jualan sekarang? Loh, politisi itu tugasnya jualan. Gak malu nanti kalau seandainya nggak ada yang minang? Loh, sekarang ditanya balik dong. Kalau nggak ada yang mau jualan, gimana? Jadi semua politisi itu punya tanggung jawab sosial. Kalau dia dipanggil, dia harus jualan sampai dia nggak laku. Jadi saya kalau ditanya, ya saya akan jualan di DKI sampai saya tidak laku. Tentu saya punya keterbatasan ya. Pertama waktu saya masih harus konsentrasi jadi bupati. Yang kedua, tentu saya belum dikenal di DKI. Ya. Kemudian sampai kapan saya akan berhenti jualan? Sampai nggak laku. Nggak lakunya tuh kapan? Rakyat nggak mau, partai nggak ada yang nawar. Ya udah selesai toh tanggung jawab sosial saya. Jadi sekarang masih jualan? Sekarang masih jualan. Apa yang dijual? Saya terus terang belajar ya, hampir 3 bulan ini saya mencoba mempelajari DKI. Yang saya jual kira-kira, yang sudah baik ayo kita teruskan, yang kurang ayo kita sempurnakan, yang bisa dipercepat ayo dipercepat. Mari kita elaborasi, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik contohnya adalah... Ini kita bicara Pak Ahok nih ya? Boleh. Jakarta kan? Iya, ya. Jakarta. Jadi yang sudah baik... Terbuka saja kan? Terbuka. Oke. Ya, sama kok, di depan rakyat... Baik yang incumbent maupun yang mau nawarin sama. Ini kan kontrak 5 tahun ke depan. Bukan bicara kontrak 5 tahun yang lalu kan. Itu kan hak rakyat untuk kemudian menawarkan kontrak barunya 5 tahun ke depan. Kembalikan demokrasi kepada asasinya, yaitu milik rakyat. Jadi kelebihan Pak Ahok apa, kekurangan Pak Ahok apa yang akan ditutup oleh seorang Suyoto? Apa yang menjadi rakyat sudah puas harus diteruskan. Misalnya pelayanan di kelurahan, pelayanan di kecamatan, pendidikan, kesehatan, pertamanan, bagus. Kemudian infrastruktur, transportasi, mulai flyover, kemudian juga subway, kemudian MRT. Juga MRT, ya. Kemudian apa yang disebut underpass, flyover. Kalau itu bisa dipercepat, percepat. Itu. Lalu apa yang dirasa masih, misalnya pengelolaan sampah, oke, percepat. Pengelolaan banjir, itu dipercepat, diefektifkan. Nah, kemudian apa yang harus ditutupi dan dikurangi menurut saya? Tadinya saya berpikir bahwa isu soal kesenjangan ekonomi DKI, kesenjangan sosial yang berbasis pada ekonomi, itu tidak ada potensi konflik. Namun, setelah saya mendapatkan kesempatan mendengarkan bagaimana orang-orang di luar Batang dan kemudian bagaimana di pesisir itu, saya menjadi semakin merasakan bahwa potensi konflik itu nyata adanya. Tingkat kesenjangan Jakarta semakin tinggi? Yang kita baca di dalam hasil statistiknya mengatakan kan lebih dari 0,4. Artinya yang kaya dan yang miskin gini, ya. Semakin jauh jaraknya. Dan kemudian semua survei juga mengatakan betapa ada 40% kira-kira rakyat DKI yang harus terengah-engah mengejar kebutuhan ekonomi dia. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Anda katakan tadi potensi konflik. Nah, sekarang kepada kasus luar Batang dan beberapa orang, kalau kemudian penanganannya hanya menggunakan legal approach, tidak didengarkan, tidak dimanusiawikan dia cara pendekatannya, maka isu pembangunan berubah menjadi isu agama, isu pembangunan berubah menjadi isu etnik. Bisa disimplifikasi seperti itu. Dan kenapa bisa terjadi? Menurut saya, karena cara komunikasi. Jadi kalau Kang Yoto yang jadi gubernur, apa yang akan Kang Yoto lakukan? Saya pasti akan mendengarkan mereka, saya akan ajak bicara mereka, saya musyawarah mereka, karena jangan pernah bicara soal keadilan sosial, kalau sila keempatnya belum kita lakukan. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan karena itu kita mesti bermusyawarah. Tapi kalau di Jakarta banyak orang yang percaya kalau kebanyakan rapat, kebanyakan musyawarah nggak selesai-selesai. Karena masalah Jakarta luar biasa banyak. Ya. Jadi Kang Yoto kayaknya kurang cocok kalau di Jakarta. Karena kalau Kang Yoto di Jakarta kebanyakan rapat nanti. Saya kira ada hal-hal yang tadi saya sebut sudah kita bisa efektifkan menggunakan pendekatan birokrasi. Pemimpin itu kan punya senjata banyak, ada senjatanya itu pentungan, ada senjatanya itu adalah dia bagaimana gelar karpet gitu kan, tapi juga bisa merangkul, memberi angin. Jangan tiap hari kita bawa pentungan kan sebenarnya. Nggak boleh tiap hari bawa pentungan. Loh, memang rakyat kita itu musuh kita apa? Kan ujung-ujungnya yang disebut membangun itu bukan membangun infrastruktur, tapi human, manusia yang kita bangun. Tapi tongkat tetap dipegang oleh Kang Yoto. Oh, pada saatnya. Karena apa? Tindakan tegas itu adalah level kelima. Level pertama sebenarnya adalah mempertemukan niat baik. Karena itulah hakiki daripada musyawarah. Apa yang terjadi jika permasalahan diselesaikan tanpa musyawarah? Yang terjadi kemudian pasti ada pihak-pihak yang merasa terpinggirkan. Apa yang terjadi? Apa yang dibayangkan yang paling buruk dari situ? Yang paling buruk kemudian potensi konfliknya luar biasa. Di Bojonegoro saya selalu bilang,
menangani eksplorasi migas dengan 50 triliun proyek itu, kalau mau panggil tentara, panggil polisi, mungkin gampang tuh, bikin pagar baca yang keras. Tapi potensi konfliknya tiap hari bisa dihadapi. Setiap hari bisa jadi ada mobil lewat untuk proyek dilempari batu sama orang-orang yang penonton. Tapi dengan kita bikin human approach, jadi manusia didekati, semua menjadi happy. Dipersilahkan. Kenapa? Sama-sama memerlukan akhirnya. Tapi kalau semua masalah yang terlalu banyak harus dilalui dengan musyawarah, apakah tidak membuang-buang waktu? Oh, kan tidak semua masalah seperti itu. Emang di Bojonegoro juga begitu semua. Kalau udah masalah yang sudah jelas garisnya, semua orang setuju, tinggal jalanin aja. Permasalahan di Jakarta juga macet dan banjir. Saya ingin tanya, karena yang sama dengan di Bojonegoro bukan macetnya, banjirnya. Sudah hilang banjir sini? Oh, banjir tidak hilang. Karena Bojonegoro ini dikirim oleh 18 kabupaten kota. Kalau di DKI dikirim oleh 13 sungai. 4 kabupaten kota kira-kira. Gitu. Kalau di Bojonegoro ini 18 kabupaten kota dan posisinya sangat betul-betul di bawah karena dulu ini laut. Namun kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko banjir, mengurangi banjir, mengatur frekuensi banjir. Semua memiliki kesiapan sosial, kesiapan mental. Lalu kemudian bagaimana survival. Maka muncullah kemudian kebun belimbing, muncullah kemudian pabrik batu bata. Muncullah kemudian sekarang pabrik real food misalnya, air banjir yang jadi minuman segar yang justru disimpan. malah di manage, justru malah diatur, Di manage. Di kebun belimbing itu semakin subur kalau terkena banjir. Betul, karena dia dapat kiriman humus. Jadi warga di sana malah nunggu banjir dong. Makanya mereka kalau ada banjir malah bikin ucapan selamat datang banjir. Serius itu? Terus dijetak malah ada tulisan jetak suka banjir. Meskipun mereka rela rumahnya kebanjiran. Ya bagi mereka, wong dalam setahun kami seminggu 2 minggu aja Kang. Kalau bicara soal macet di Jakarta tentu tidak terjadi di Bojonegoro. Ya. Apa yang ada di bayangan Kang Yoto untuk menyelesaikan macet di Jakarta? Public mass transportation itu harus dipercepat. Kemudian bagaimana flyover, underpass harus dipercepat pembangunannya untuk mengurai. Ya. Lalu kemudian terutama adalah feeder-feedernya juga harus jadi tidak kan bagaimana transportasi publik itu kan harus ada penopang-penopangnya itu juga harus dipercepat. Lalu Sekarang ada juga cepat? kalau saya lihat dananya ada yang bisa dipercepat. Misalnya anggarannya DKI kan tidak semua terpakai. Kan jarang yang tembus 50% dalam setahun. Itu artinya DKI masih punya potensi untuk mempercepat. Ini bukan ngada-ngada loh. Dananya ada ini. Dan saya kira kalau itu diumumkan bahwa konsentrasi ini akan diselesaikan, duit 25 triliun, 30 triliun mau dipakai, saya yakin kawan-kawan DPR pun setuju tuh. Tak perlu pakai geger sama DPR. Kalau kemudian ada oknum DPR yang bermain korupsi, Oh, dia akan menjadi musuh bersama kan? Dia pasti akan menjadi kalau dia korupsi, dia mengabaikan hak rakyat, kewajibannya, rakyat pasti akan mengusir. Karena itu kuncinya harus dibikin transparansi. Di dalam penyusunan anggaran harus dibuka selebar-lebarnya. Lalu kemudian kita harus bicara bahwa kita sama-sama ngurus urusan rakyat. Mari kita selesaikan. Dan itu harus dibikin terbuka. meskipun potensi korupsi itu pasti selalu ada. Pasti ada, ya, pasti ada, dan itu bukannya di DKI, di seluruh Indonesia. Nah, karena itulah kemudian transparansi, akuntabilitas, bagaimana memberi akses orang lain untuk ikut mengawal, saya yakin itu akan mengurangi celah-celahnya. 2018, Kang Yoto habis masa jabatan, apa yang ingin dikenang dari seorang Suyoto oleh warga Bojonegoro? Secara pribadi saya selalu ingin melakukan yang terbaik yang saya yakini terbaik. Saya ingin dikenang menjadi bagian dari proses transformasi sosial dan ekonomi Bojonegoro. Tidak lebih dari itu. Kang Yoto hanya ingin dikenang bahwa kehadirannya memberi manfaat untuk rakyatnya. Terima kasih Kang Yoto telah memberikan informasinya di program Aiman. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Kepala daerah berprestasi satu persatu muncul dari berbagai pelosok negeri. Tak banyak publik yang tahu karena sebagian besar dari mereka justru bekerja dalam sunyi. Para bupati dan wali kota ini langsung menyentuh warganya. Jika mereka abai, terpuruklah penduduknya. Sebaliknya, jika mereka peduli dan berprestasi, sejahteralah warganya. Apresiasi kita layak terhadapnya. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.